Tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. 1. Penggembala yang telanjang, melarat, dan bertelanjang kaki, dan bersaing dalam membangun gedung-gedung tinggi. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 2 tanda. Jika budak wanita telah melahirkan tuannya, serta kalian melihat orang yang bertelanjang kaki dan tak memakai baju, yakni para penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadits riwayat Muslim. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang tak beralas kaki berlomba meninggikan bangunan? Abu Fatihah Al-Adnani dalam buku Petaka Akhir Zaman mengutip hadits riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas dengan isnad syahih bahwa Rasulullah ditanya tentang siapakah yang dimaksud dengan penggembala kambing yang tidak beralas kaki, tidak memakai baju dan miskin itu. Lalu beliau bersabda, orang-orang Arab. 2. Budak perempuan yang melahirkan majikan atau tuannya. Dari hadis sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat, dan beliau menyebutkan salah satunya adalah jika budak wanita telah melahirkan tuannya. Hadits riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan bahwa maksud budak wanita melahirkan tuannya adalah jika seorang laki-laki memiliki budak wanita, lalu berhubungan dengannya dan budak itu melahirkan anak. Anak tersebut kemudian berstatus sebagai tuannya. Pendapat Imam Nawawi ini mewakili pendapat mayoritas ulama. Makna kedua, orang kaya menjual budak yang telah melahirkan anak darinya. Selang bertahun-tahun setelahnya, sang anak yang telah tumbuh dewasa membeli budak tersebut. Hingga jadilah wanita yang sebenarnya adalah ibunya itu menjadi budaknya. Makna ketiga, sebagian ulama menjelaskan bahwa budak wanita melahirkan tuannya adalah kalimat kiasan. Maknanya ketika orang-orang sudah tak lagi berbakti kepada ibunya, tidak menghormati ibunya, tidak memuliakan ibunya. Yang terjadi justru sebaliknya, anak menyuruh-nyuruh ibunya. Anak memperlakukan ibunya seperti pembantu, seperti budak, diperintah dan disuruh-suruh. Diperintah melakukan pekerjaan domestik kerumah tanggaan, disuruh mengerjakan pekerjaan dapur dan sumur, disuruh mencuci, menyetrika, membersihkan rumah, memasak, dan sejumlah aktivitas yang tak pantas diberikan kepada sang ibu. 3. Sebuah fitnah yang memasuki setiap rumah tangga orang-orang Arab. Auf bin Malik berkata, aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Tabuk, saat beliau sedang berada di tenda terbuat dari kulit yang disamak. Beliau bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan timbul menjelang hari kiamat. 1. Kematianku. 2. Dibebaskannya Baitul Maqdis. 3. Kematian yang menyerang kalian, bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati seketika. 4. Melimpahnya harta hingga ada seseorang yang diberi 100 dinar, namun masih marah, merasa kurang. 5. Timbulnya fitnah sehingga tidak ada satupun rumah orang Arab, melainkan akan dimasukinya. Dan 6. Perjanjian antara kalian dengan bangsa Bani Al-Ashfar, Eropa. Lalu mereka mengkhianati perjanjian, kemudian mereka mengepung kalian di bawah 80 bendera, panji-panji, perang yang pada setiap bendera terdiri dari 12.000 personil. Hadits riwayat Bukhari, Syahih. Di dalam hadits di atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan adanya 6 tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Salah satunya adalah timbulnya fitnah sehingga tidak ada satupun rumah orang Arab melainkan akan dimasukinya. Di antara kemungkinan penafsirannya bila kita kaitkan dengan kondisi dunia di zaman modern dewasa ini ialah hadirnya fenomena layar kaca alias televisi. Tidak jarang layar kaca tersebut di dalam rumah dibiarkan menyala hampir 24 jam sepanjang waktu, siang dan malam. Dan dengan bebas menonton acara apa saja yang tersaji di televisi tanpa ada kontrol. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kadangkala, walau sangat jarang sekali, ada tayangan informasi keilmuan bermanfaat yang bisa diperoleh melalui TV. Namun, program dan muatan acara TV lebih banyak mengandung unsur kemaksiatan, kekufuran, khurafat, pamer aurat wanita,
serta gaya hidup glamor habud dunia, bahkan kemusyrikan. Semua hal ini sangat potensial membuat kejernihan hati pemirsa semakin lama semakin meluntur. Bahkan tidak jarang ia sampai dapat menggerus atau menghilangkan kehadiran iman tauhid seorang muslim. Wa na'udzubillahi min dzalika. 4. Pengetahuan akan disingkirkan dengan kematian orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kebodohan akan terjadi. Terkait tanda-tanda kiamat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkannya sejak 15 abad lalu. Beliau bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 178, Muslim, nomor 222. Makna hilangnya ilmu adalah wafatnya para ulama, dan ini menjadi indikasi pertanda kiamat semakin dekat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menggenggam ilmu dengan sekali pencabutan, mencabutnya dari para hambanya. Namun dia menggenggam ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga jika tidak disisakan seorang ulama, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka, orang-orang bodoh, itu berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka tersesat dan menyesatkan. Hadits riwayat Al-Bukhari. Di riwayat lain, Nabi bersabda, kematian seorang alim itu adalah musibah yang tak tergantikan, lobang yang dapat ditambal. Wafatnya seorang alim bagaikan bintang yang padam, bahkan meninggalnya satu suku, kampung. Itu lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama. Hadits riwayat At-Tabrani. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya menyebutkan, kematian 1000 orang ahli ibadah yang rajin salat malam dan puasa di siangnya, itu tidak sebanding dengan kematian seorang ulama yang mengerti halal haramnya aturan Allah Ta'ala, syariat. 5. Anggur, minuman keras, alkohol akan diminum dalam jumlah banyak. Nabi Muhammad SAW mengabarkan dalam hadis nubuwah bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah diminumnya khamr, minuman memabukkan yang merusak akal. Khamr akan menjadi minuman favorit bagi banyak orang di akhir zaman. Apabila hal itu terjadi, maka berhati-hatilah. Bisa jadi hari kiamat sudah dekat. Allahu a'lam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, di antara tanda-tanda kiamat adalah, lalu beliau menyebutkan di antaranya, dan diminumnya khamr. Hadits riwayat Muslim. 6. Hubungan seksual ilegal meluas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga di atas bumi ini tidak tersisa seorang pun yang membutuhkan Allah. Perempuan dizinai secara terang-terangan di tengah jalan, sedangkan tidak ada seorang pun yang melarang dan mengubahnya. Maka, orang yang lebih baik di antara mereka pada waktu itu adalah yang mengatakan, seandainya aku dapat menyingkirkannya dari jalan. Itulah keadaan mereka, seolah-olah seperti Abu Bakar dan Umar di antara kalian. Hadits riwayat Hakim. 7. Gempa bumi meningkat. Salah satu tanda kiamat dan akhir zaman adalah banyaknya terjadi gempa bumi. Terdapat beberapa nash yang menjelaskan hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Hadits riwayat Bukhari. Dari sahabat Salamah bin Nufail As-Sakuni radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menuturkan haditsnya. Dan sebelum kiamat, ada 2 kematian yang sangat dahsyat. Dan setelahnya terjadi tahun-tahun yang dipenuhi dengan gempa bumi. Hadits riwayat Ibnu Majah, Syahih. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, gempa bumi terjadi hampir di seluruh penjuru bumi. Beliau berkata, sungguh gempa banyak terjadi pada negara-negara di utara, timur, dan barat, namun yang nampak dari maksudnya lafaz banyak adalah mencakup keseluruhan dan terjadi terus-menerus. Fathul Bari, 31-93-94. 8. Waktu berlalu lebih cepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sudah memberitahu kepada kita bahwa salah satu tanda kiamat adalah cepatnya waktu berlalu. Dan benar saja saat ini, waktu terasa begitu cepat. Artinya kita semakin dekat bertemu dengan akhir zaman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaman akan berdekatan, ilmu berkurang, fitnah bermunculan, kekikiran tertanam, dan al-haraj merajalela." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-haraj?" Beliau menjawab, "Pembunuhan, pembunuhan." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Kesengsaraan fitnah terjadi. 10. Pertumpahan darah meningkat. 11. Seorang pria melewati kuburan orang lain dan berharap dia berada barisan paling akhir di tempat tersebut.